Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pelaku pembunuhan mayat dalam koper yang tubuhnya dimutilasi dibekuk aparat Polda Jatim. Tersangka merupakan pria yang mengaku kekasih korban. Motifnya pelaku cemburu dan sakit hati karena korban sering memasukkan pria lain ke kosnya. Rohmat Trihartanto alias Anto, warga Tulungagung ini hanya bisa pasrah saat digelandang anggota Jatantras Polda Jawa Timur pada Senin siang. Pelaku nekat membunuh korban Uswatun Hasanah, seorang janda dengan 2 anak warga Blitar. Tersangka menghabisi nyawa korban dengan mencekiknya hingga tewas di sebuah hotel di Kediri. Setelah itu korban dimutilasi dengan pisau dapur. Motif pelaku nekat menghabisi korban karena rasa cemburu, karena sering melihat korban mengajak pria lain ke dalam kosnya. Pelaku juga sakit hati karena korban sering menyinggung keluarga pelaku. Dan motifnya apa sih, Dan? Motifnya sendiri? Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan, motifnya itu sakit hati. Sakit hati. Sakit hati, kemudian juga cemburu karena korban merasa, tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kos-kosannya. Dari pengakuan ya, dari pengakuan tersangka ya. Sisi lainnya juga ada rasa ketersinggungan lah dengan keluarga. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil yang digunakan untuk sarana membuang potongan tubuh korban di beberapa daerah, dan mobil sedan yang dibeli pelaku dari hasil menjual mobil korban. Juga barang bukti lain seperti pisau dapur untuk memutilasi korban, tali tampar, serta tas koper. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini mencuat setelah warga desa Dadapan, Ngawi, menemukan koper warna merah berisi potongan tubuh manusia pada Kamis 23 Januari 2025 lalu. Setelah itu, polisi berhasil mengungkap identitas korban dan menemukan potongan tubuh lainnya. Pelaku diburu polisi karena menjadi orang terakhir yang bersama korban. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, polisi menemukan potongan tubuh korban mutilasi Uswatun Hasanah di 2 kabupaten. Di Trenggalek, petugas menemukan kepala korban dibungkus plastik hitam di dekat jembatan. Sementara di dekat hutan Gasiran Ponorogo, polisi menemukan bungkusan paket berisi beberapa potongan tubuh korban. Potongan tubuh bagian kepala dari korban mutilasi Uswatun Hasanah ditemukan di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Bagian tubuh korban tersebut langsung dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses identifikasi dan pemeriksaan tim Lab 4 Polda Jatim. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro mengatakan kepala korban berhasil ditemukan berdasarkan keterangan tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Saat ditemukan, kepala korban berada di samping jembatan kecil terbungkus plastik dan lakban berlapis-lapis. Ditemukan di mana, Dan? Di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo. Posisinya di Pinggir jalan raya di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo. di bawah jembatan atau Di pinggir jalan raya di dekat kali kecil. Di dalam kecil. Itu jurang atau apa, Dan? Dibungkus dalam kantong plastik warna putih. Itu di jurang atau di sungai gitu? Bukan jurang, kali kecil. Sungai kecil ya. Sementara di Ponorogo, tim gabungan Polres Ponorogo dan Dr. RSUD Dr. Harjono Ponorogo melakukan autopsi terhadap bagian tubuh korban mutilasi Uswatun Hasanah. Potongan tubuh korban ditemukan terbungkus rapi mirip paket di jalan alternatif penghubung Ponorogo Magetan, tepatnya di hutan Gasiran, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Pihak RSUD Dr. Harjono Ponorogo menyatakan ada 3 potongan tubuh di dalam paket. Hasil pemeriksaan diduga potongan tubuh yang sudah mengeluarkan bau tak sedap ini sudah sekitar 6 hari. Jadi setelah kita buka, memang betul organ tubuh. Jadi ada 3 bagian yang dibungkus itu, dan ini akan diidentifikasi nanti kelanjutannya oleh Polda Jawa Timur. Jadi kita sudah koordinasi dengan Reskrim ini untuk kelanjutan identifikasi nanti akan dilakukan oleh Polda Jawa Timur.
Hingga kini 3 potongan bagian tubuh masih disimpan di ruang pendingin kamar mayat RSUD Dr. Harjono Ponorogo sambil menunggu tim forensik dari Polda Jawa Timur. Dan Sukendro dan Dirgo Suyono melaporkan dari Trenggalek dan Ponorogo. Saudara, sebuah mobil pickup menghantam pengendara motor berboncengan sekeluarga di Pamekasan, Madura. Akibatnya pemotor suami dan anak balitanya tewas di lokasi kejadian, sedangkan sang istri luka parah. Kecelakaan terjadi melibatkan mobil pickup dengan sepeda motor di Jalan Raya Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Madura pada Minggu. Akibatnya pengendara motor berboncengan sekeluarga Muhammad Yanto dan anaknya Dihalisa Azahra yang berusia 3 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan sang istri Zahratul Hasanah menderita luka parah. Sementara pengemudi mobil pickup dan seorang penumpangnya menderita luka ringan dan dirawat di puskesmas. Kecelakaan bermula saat mobil pickup dikemudikan oleh Ahmad Waris, warga desa Bilapora, Kabupaten Sumeneb, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur Pamekasan. Sedangkan dari arah sebaliknya melaju motor yang dikendarai Muhammad Yanto bersama istri dan anaknya dengan kecepatan sedang. Sesampai di lokasi kejadian, mobil pickup tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak motor Yanto. Akibatnya motor korban terguling dan menghantam teras rumah warga. Pickup tersebut yang berjalan dari arah timur ke barat tidak menguasai kemudinya berjalan ke kanan sehingga kecelakaan dengan sepeda motor yang berjalan dari arah barat. Terus yang meninggal itu, Pak? Jadi untuk kecelakaan tersebut karena kelalaian dari pengemudi kendaraan pickup yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng putrinya meninggal dunia. Polisi masih olah tempat kejadian perkara dan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan oleh polisi. Faturosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, mayat bayi berjenis kelamin perempuan dibungkus kain hitam ditemukan warga di tepi jalan raya di Pasuruan Minggu siang. Melihat kondisi mayat bayi masih segar dan utuh tersebut, polisi menduga korban dibuang pada malam sebelumnya. Warga desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang dihebohkan dengan penemuan mayat bayi di tepi jalan raya antar kecamatan. Saat ditemukan pertama kali oleh seorang pencari rumput, mayat bayi dalam posisi tergeletak di dekat semak dengan berselimut kain hitam. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, sosok bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan kondisinya masih utuh dan segar. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adimas Firmansyah mengatakan berdasarkan kondisi korban, polisi menduga bayi malang itu dibuang sesaat setelah dilahirkan. Lokasi pembuangan korban berada di seberang sebuah pemakaman umum desa. Diduga pelaku sengaja membuang bayinya di lokasi itu agar ditemukan warga dan dikuburkan di pemakaman itu. Kita olah TKP, kita identifikasi, tadi sudah kita evakuasi dan kita kirim ke rumah sakit. Dan kita nanti melakukan penyelidikan biar bisa segera terungkap ini kejadiannya. Siapa orang tua dari bayi. Oke. Itu berarti ditemukan warga sekitar jam berapa? Sekitar jam 11:30 lah. Orang cari rumput di sini kan. Terus ada orang lewat. Mungkin dia kurang yakin kan. Ada orang lewat diajak lihat ternyata benar, terus dilaporkan ke Polsek. Polisi masih menyelidiki tersangka pembuang bayi tersebut. Beberapa orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk pencari rumput yang pertama kali menemukannya. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Sebuah gudang pengolahan ayam potong di Pasuruan terbakar, saudara. Asal api diduga akibat korsleting listrik di ruang mesin potong ayam yang menjalar ke ruang lainnya. Tak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah gudang pengolahan ayam potong di Desa Kedung Boto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Senin pagi terbakar. Api berkobar hebat di salah satu ruangan dalam gudang yang diduga tempat pemotongan ayam. Asap tebal dan pekat membumbung tinggi dari dalam gudang melalui lubang-lubang ventilasi gudang. Dalam sekejap, api menjalar ke ruangan lainnya, menghanguskan mesin pengolahan dan mesin produksi.
Tidak ada korban dalam insiden kebakaran karena gudang dalam keadaan sepi, seluruh karyawan libur. Api dapat dijinakan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di ruang mesin dan menjalar ke ruang lainnya. Tadi mendadak sekali kok dari konslet listrik. Kalau konslet listrik ya? Iya, jadi kita kan nggak tahu, awal mulanya kan nggak tahu. Oh. Itu konsel listrik di daerah mana? Titik mana? Dari dekat pemotongan. Oh, di tengah maksudnya jenengan. Meski tak ada korban jiwa maupun terluka, pemilik gudang ditaksir mengalami kerugian mencapai 1 miliar lebih. Polisi saat ini masih menyelidiki sebab pasti kebakaran. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, belasan tersangka pencurian motor dibekuk jajaran Polrestabes Surabaya. 3 tersangka ditembak kakinya karena melawan saat dibekuk. Mayoritas tersangka adalah residivis kasus serupa dan beberapa di antaranya terkait narkoba. Jajaran Polrestabes Surabaya meringkus 19 tersangka pencurian motor di sejumlah wilayah di Surabaya. 3 di antara tersangka ditembak kakinya karena melawan saat dibekuk. 19 tersangka itu melakukan aksinya di 49 lokasi berbeda. Modusnya bervariasi, mulai dari menggunakan kunci T hingga mendorong motor curian. Dari 19 tersangka tersebut, 10 diantaranya merupakan residivis, bahkan beberapa terkait kasus narkoba. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan, para pelaku curanmor meresahkan masyarakat. Polisi tidak segan melakukan tindakan tegas jika tersangka melawan aparat saat ditangkap. Dari yang ke-12 ini, sebagaimana komitmen saya di awal, terhadap curanmor ini kita nyatakan perang. Mari sama-sama, saya mohon bantuan kerjasamanya seluruh warga masyarakat Kota Surabaya. Mari kita bahu-membahu meminimalisir peluang terjadi curanmor dengan menguatkan penjagaan, pengamanan di lingkungan masing-masing. Dan kami selaku aparat yang salah satunya selain pada langkah pencegahan, kita melakukan penindakan terhadap pelaku curanmor ini. Ini adalah bentuk komitmen kami, kita akan terus buru mereka-mereka ini yang tidak juga berhenti melakukan curanmor. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 12 unit motor, 1 kunci letter T, 3 unit handphone, rekaman CCTV, dan 1 senjata tajam jenis celurit. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kini 19 tersangka harus mendekam di balik jeruji Mapolrestabes Surabaya dan dijerat pasal 362 dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan serta kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, di momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini, pedagang ikan asap di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya diserbu pembeli. Berbagai jenis ikan asap diserbu para wisatawan yang menikmati liburan di pesisir Kota Pahlawan ini. Pedagang mengaku penjualan ikan asap meningkat 40% dibanding hari biasa. Pedagang ikan asap di kawasan Kenjeran, Surabaya laris manis diserbu wisatawan yang membeli oleh-oleh. Pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini menjadi berkah bagi pedagang ikan asap karena omset penjualannya meningkat hingga 40% dari hari biasanya. Berbagai ikan asap ditawarkan oleh para pedagang, mulai dari potongan ikan asap manyung, ikan asap tuna, gurami, serta patin dan ikan pari asap. Para pembeli yang datang tidak hanya dari dalam kota saja, melainkan juga wisatawan dari luar kota Surabaya. Para pembeli mengaku jika mengunjungi kawasan wisata Kenjeran, tak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh ikan asap. Beli ikan asap apa aja ini tadi? Ini ikan asap
asap kembang sama dorang sama terasi. Memang kalau rekreasi ke Kenjeran memang selalu beli ikan asap atau Si gimana? kawan kayaknya ciri khasnya seperti itu mas. Jadinya kepingin kesini belinya yang ikan-ikan panggang kayak gini. Borong ini tadi ya? Insya Allah semua sama teman-teman. Ini mau ya dari mana ini? Dari rombongan Mojokerto, habis dari Bakolil mampir ke Kenjeran. Maya, salah satu pedagang ikan asap, mengatakan pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini banyak pembeli yang datang. Ikan asap paling favorit adalah potongan ikan manyung karena harganya murah meriah. Momen libur Imlek dan Isra Mi'raj ini gimana penjualan dari ikan asap, Bu? Rame atau gimana? Alhamdulillah menginjak liburan rame. Kan masih lama, ini masih baru 1 hari. Perkiraan masih 40% Kenaikannya ya? Ya. Daripada hari biasanya ya? Ya. Tapi pengambilan semakin banyak kalau liburan ini, oleh-oleh. Kalau kayak gini ya ditambahin. Tambah banyak ya? Biasanya 60 jadi 80. Untuk ikan manyung dijual seharga Rp3.000 per potong, sementara ikan gurami dan ikan tuna dijual kiloan dengan harga Rp80.000 per kilogram. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.